Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Jalan licin, sebuah truk tangki air di Merauke menabrak minibus. Sungai meluap karena hujan deras selama 1 malam, akibatkan jembatan yang menghubungkan 2 kabupaten rusak. 65.000 warga di Merauke belum membuat KTP baru. Proses nomenklatur dari pemerintah Provinsi Papua ke Provinsi baru, Papua Selatan masih berlanjut. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke berupaya mengajak warga untuk datang mengurus kartu tanda penduduk Provinsi baru. Berbagai terobosan dilakukan di Sdukcapil agar masyarakat meluangkan waktu mengurus KTP baru, namun hasilnya belum maksimal. Tingkat kesadaran warga Merauke mengurus KTP baru diklaim masih sangat rendah, sehingga tidak heran dari 165.000 warga, sekitar 65.000 diantaranya belum mengurus KTP baru. Masyarakat kita juga tingkat kesadaran untuk melapor itu sangat rendah gitu. Sehingga macam kemarin caleg, ternyata masih ada banyak orang yang belum mengganti KTP-nya. Ya, beliau yang nyalon itu mereka arahkan masyarakat untuk kami layani. Itu juga membantu kami untuk meningkatkan cakupan, selain kami turun ke lapangan gitu. Bagian-bagian yang kita misalkan ada sekolah yang belum kita jangkau, kita minta untuk difasilitasi seperti itu. Agar proses pembuatan KTP baru berjalan cepat, Disdukcapil menggunakan sistem jemput bola dengan turun ke kampung-kampung dan distrik, sehingga proses nomenklatur berjalan cepat dan efektif. Kantor Disdukcapil Merauke berharap masyarakat mau datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus KTP baru. Hal ini penting menjelang pemutakhiran data baru untuk Pilkada serentak 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke akan menyambut perayaan Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024. Kendati masih beberapa minggu lagi, penjualan hewan kurban sudah mulai marak. Sapi terbesar di Merauke. Di pasar hewan Merauke, penjual sudah mulai menawarkan sapi dan kambing untuk kurban. Ada 2 ekor sapi yang bobotnya lebih dari 1 ton. Ansar Mulkin, pemilik kedua ekor sapi ini mengatakan ia akan menjual sapi jenis Brahman Cross seharga 65 juta rupiah untuk berat 1 ton. Sementara jenis limosin dipatok dengan harga 75 juta rupiah dengan berat 1,1 ton. Menurut Ansar, jenis sapi limosin dan Brahman jumlahnya sangat terbatas dan sulit dicari. Itu harganya berapa dijual itu? 60. 60 ya, 60 juta ya? Iya. Itu beratnya berapa? 1 ton lebih tuh? Kalau yang limosin kurang lebih 750 kilo. Kalau yang Brahman? Brahman Cross itu 1 ton. 1 ton itu. Yang itu harga berapa itu Brahman itu? Itu 75. Kalau yang limosin itu berapa tahun umurnya itu? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Kemudian kalau untuk yang Brahman itu? Itu sudah 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Ansar mengatakan sapi limosin ini merupakan kawin silang dengan bibit sapi lainnya dan pemeliharaannya butuh waktu selama 5 tahun baru bisa dijual. Sementara untuk sapi jenis Brahman Cross, pemeliharanya lebih lama lagi, yakni 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satu-satunya nabi dan rasul yang terakhir diutus. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar halal bihalal di lapangan Kapsul Merauke. Misalnya, Kegiatan ini dihadiri ratusan umat Islam di Merauke. Kendati hujan deras sejak pagi, acara tetap berlangsung dan warga bertahan dalam kondisi basah kuyup. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta umat di Merauke terus menjaga kedamaian dan keamanan
apalagi menjelang pilkada serentak. Basah berarti ya. Nah, Ibu kok tetap nekat ya, Bu? Ya karena bawa payung. Oh, bawa payung. Terus Dari rumah kenapa kan sudah hujan. Hah, kenapa? Dari rumah kan sudah hujan, jadi bawa Sudah payung. hujan. Jadi biarpun hujan tetap ya. Ada silaturahmi masyarakat di Papua Selatan, sehingga temanya adalah silaturahmi membangun negeri, kebersamaan, satu hati, satu tujuan, keseimbangan ini perlu kita jaga di Papua Selatan. Karena DOB yang dideklar oleh pusat adalah DOB yang paling siap, maka kita tunjukkan bahwa kita siap membangun bagian dari negara. Para jamaah untuk berpartisipasi. Halal bihalal merupakan tradisi yang berlangsung setiap tahun selepas perayaan Idul Fitri. Panitia acara berharap kegiatan ini mempererat persaudaraan antara warga, khususnya umat Islam dengan pemerintah serta TNI dan Polri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.